Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardina, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 8190 Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran pengajar dewasa, di mana pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Itu pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya merupakan kegiatan yang menuntun atau memberikan pimpinan terhadap segala kebutuhan kodrat yang dimiliki agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pendidikan juga menciptakan ruangan bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi pembelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan penyampaian materi itu lebih penting. Kemudian biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, misalkan pada saat mereka mengerjakan tugas atau mengerjakan soal ulangan. Jika nilai peserta didik sudah mencapai KKM, saya anggap pembelajaran ini sudah berhasil. Selain itu, saya beranggapan bahwa peserta didik ini hanya sebagai objek pembelajaran yang saya lakukan. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu berpusat pada guru atau biasa disebut dengan metode teaching center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah peserta didik ini sudah paham atau tidak, karena fokus saya atau fokus utama saya yaitu mengejar materi dalam satu semester. Saya pun hanya meminta peserta didik menghafalkan materi atau pembelajaran yang sudah saya lakukan, tanpa menunjukkan bagaimana materi tersebut itu dapat dipahami mereka dengan sepenuhnya. Namun di akhirnya saya mengeluh ketika banyak peserta didik itu tidak tuntas setelah mengerjakan evaluasi. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pelajaran itu secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun aspek afektif, kemudian psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya itu saya terapkan. Kemudian peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran, namun bukan objek. Ya, peserta didik ini memiliki kebebasan dalam berekspresi, kemudian menggunakan pendapatnya, dan berkreasi sesuai dengan metode atau pembelajaran yang sedang dilakukan. Nah, guru di kelas itu sebagai fasilitator pembelajaran dan harus ikhlas, penuh dengan kesabaran dan segala ketulusan agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik, sembari sambil kita mempelajari karakteristik mereka. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan? Lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran pengajar dewantara. Nah, yang dapat saya terapkan di kelas, yang pertama itu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai dengan metode student center atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua,
yaitu menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kemudian kreatif, komunikatif, dan kolaboratif atau kolaborasi yang sesuai dengan pikiran kehidupan dewantara. Nah, dengan berpegangan teguh, yaitu memerdekakan serta sehingga dapat diterapkan dalam pembelajaran itu. Tidak ada lagi pembelajaran yang menuntut, namun pembelajaran yang menuntut. Kemudian menggali karakter dan latar belakang kreatif dengan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Oke, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.